Sobat NTV, gaji mungkin jadi salah satu faktor CR7 bertahan di Al Nassr untuk 2 tahun ke depan. Klub Arab Saudi itu memberikan tawaran gaji dan bonus yang bisa mencapai 10,9 triliun rupiah. Nah, di Bro Marco segmen Gocek bareng Bro Marco, udah nggak biasa ya, udah lama nggak ngomongin soalnya. Pekan berapa pekan ya? 2 pekan ya? Ya, udah berapa pekan. Kita akan bahas nih gaji CR7, Al Nassr guyur fulus, Ronaldo terbius. Kalau saya sih bisa mabok ya, nggak terbius ya. Kayak kaget banget. Emang bisa ya gaji pesepak bola sebesar itu, Bro? Nah, itu dia, kita lagi bicarain duit orang ini sebenarnya. Asik juga yang ngomongin duit orang. Duit orang ya, kalau ini duit sendiri, wah. Tapi ini duit beneran. orang. Tapi ya itulah, maksudnya CR7 kita tahu bahwa pemain yang saat ini yang memang punya DNA sebagai pemain termahal ya. Waktu di MU juga didatangkan dengan harga 12 juta pounds. Itu juga cukup besar ya, maksudnya dia pindah ke Real Madrid juga akhirnya memecahkan rekor pemain termahal juga. Begitu juga saat di Juventus juga dia memecahkan rekor pemain termahal di usia 30 tahun untuk Liga Italia. Dan ketika pindah ke Al Nassr juga duit terus kayak cuan mendekati Ronaldo terus. Walaupun usianya sebenarnya sudah dalam grafik yang kalau di pemain bola itu udah menurun. Sudah usia 40 tahun kan ya. Artinya ketika kontrak selesai usianya sudah 42 tahun. Jadi sebenarnya di usia pemain bola di kepala 4 itu udah mulai mengalami penurunan sebenarnya. Tapi ini CR7. Tapi ini uang masih jadi magnet ya. Betul. Nempel gitu ke Cristiano Ronaldo. Ronaldo yang jadi magnet buat uang. Iya. Jadi kemana-mana dia pergi, uang selalu menghampiri. Oke, kalau kita bayangkan ya, total 10,7 triliun. Saya nggak bisa membayangkan itu nolnya pasti banyak banget. Coba kita uraikan, kira-kira 10,9 triliun itu per bulannya berapa sih? Kalau coba kita cek. Bagi 12, coba kita... Kalau mau ngebayangin 10,9 triliun nolnya ya. Kan kebanyakan ya. Iya. Coba kita uraikan satu-satu. Iya. Dengan kontrak 2 tahun di sini, gaji yang diterima. Iya. Ini berarti gajinya 178 juta pounds per tahun. Per tahun? Ya. Dirupiahkan sekitar, artinya mendekati 4 triliun. Okay. Kalau mau ngebayangin uang triliunan, ingat yang kemarin di Kejagung pernah digelar ada uang hasil korupsi yang segitulah banyak, kira-kira segitu tuh. Iya. Tinggi banget kan, sampai dan kelelep cukup gitu. dalam. Katanya sampai kayak panggung dangdut. Nah, kira-kira seperti itulah bayangan uang dan merah semua ya. Merah semua. Nah, untuk membayangkannya. Nah, tapi yang menarik itu adalah kalau kita turunkan lagi ke per hari, dia tuh 10,78 miliar. Oke, jadi bangun tidur nih 24 jam, nambah duitnya 10,78 miliar ya kan. Terus per jamnya 450 juta. Ya ampun, per jamnya bisa beli satu rumah. Beli satu, kalau kita di mana nih? Di Depok? Ya, Depok lah ya. Di Bekasi? Ya, pokoknya rumah. Boleh lah dapat beli rumah gitu. Bayangkan aja, satu segmen, NTV Sport itu 1 jam ya. Ya. Nah, 1 jam siaran. Satu rumah. 450 juta. Per menit 7,5 juta nih. 7,5 juta per menit. Per detiknya 125.000. Jadi akhirnya setiap nafasnya itu bisa ngeraktir orang kopi di pinggir. Bukan, ini satu sekali. Ini baru tarik napas. Belum menghembuskan napas. Menghembuskan napas kali 250.000. Jadi ini tuh cukup banyak ya. Maksudnya kita 10 kali hidup mati jadi wartawan juga belum ketemu duit segini gitu loh. Jadi ya, maksudku ini adalah angka yang cukup fantastis. Walaupun sebenarnya kalau kita runut lagi, gaji Ronaldo pertama kali masuk ke Al Nassr itu sebenarnya nggak segede ini gitu loh. Maksudnya masih di bawah ini yang lebih sampai besar dari sini. triliunan nggak sih tapi? Masih sampai triliunan tapi di atasnya ini. Cuman yang lebih menarik adalah tahun ini dia mendapatkan banyak fasilitas, Mon. Jadi nggak cuma gaji nih yang melimpah, ada banyak. Jadi nggak cukup 4T ini ya, masih plus. Ini masih ada nih, ini belum kita coret nih. Ini ada namanya bonus tanda tangan. Jadi dia ketika menandatanganin kontrak bersama Al Nassr, dia mendapat bonus sebesar 541,4 Maksudnya hanya sekali tanda tangan Cristiano Ronaldo? Betul, jadi ini adalah kayak semacam fee signing pemain lah gitu. Biasanya dapatkan sama agent ya. Kalau dulu ada agent transfer pemain, mereka dapat fee. Nah ini adalah itu langsung cair tuh. Betul, untuk setengah Cristiano Ronaldo. 541,45 miliar. Nah, menariknya lagi apa kalau dia bertahan di Al Nassr sampai musim kedua, artinya sampai 2026 ya, sekarang 25, 27, sampai 2027, 2 tahun. Dia akan dapat tambahan 20% dari ini, jadi sekitar 840 miliar. Jadi dia. Tapi gini ya bro, ngomong-ngomong, kalau misalnya dia tidak perform, apakah Al Nassr tetap mau dia bertahan di musim kedua? Nah, berarti itu tergantung bahwa sebenarnya kan banyak faktor sebenarnya kenapa Al Nassr ini mengontrak Cristiano Ronaldo. Kalau kita bicara apakah dia perform atau enggak, sebenarnya kan ketika Cristiano Ronaldo masuk, mereka sebenarnya minim trofi ya. Cuman ada 1 piala Arab Saudi, liga turnamen lah, sebut turnamen di Arab Saudi. Setelah itu mereka kalah di Liga Champions Asia juga mereka nggak lolos, nggak juara maksudnya. Namun dan yang kenapa masih tetap
ditawarkan sebegini. Nanti kita akan bahas itu nanti Oh, setelah itu kita ya, akan ya, bahas ya. semua Karena cuan-cuannya yang penasaran ada banget, di penasaran banget. Oke. yang diberikan oleh kepada Cristiano Ronaldo. Kalau kita lihat, sebentar. Nah ini tadi Next. udah. Oke. Kelewatan. Kebanyakan. Ini kita simpan dulu. Oke, nah, sampai di sini. Nih, gaji fee dari kontrak belum selesai juga. Oh, masih belum ada. selesai. Masih ada golden Masih boot. ada. Ini kalau dia Bonus-bonus jadi top lainnya. scorer di Liga Arab Saudi, Liga Pro Arab Saudi, dia akan mendapat tambahan 88,4 miliar. Nah, Ini terus, top scorer ya top scorer. untuk Golden Ya, Shoes kalau atau Golden dia Boot. 2023 kalau nggak salah dia 77 kali main, dia cetak gol itu 74 apa sekian lah. Jadi pokoknya salah satu pencetak gol terbanyak di Al Nassr, pasti masih Ronaldo. Lalu ketika dia membawa Al Nassr juara Liga Pro Arab Saudi, dia akan nambah lagi duitnya segini nih, Mon. Jadi tadi tuh gaji tuh belum berhenti di situ tuh cuannya. Masih tambah 170. Nambah. Tapi so far Al Nassr ini posisinya peringkatnya bisa masuk sampai ke... Sebenarnya dia kan masih kalah bersaing dengan Al Hilal ya kemarin ya di Liga Pro Arab Saudi. Dan musim ini tentu diharapkan bisa bersaing lagi untuk bisa meraih posisi teratas di Liga Pro Arab Saudi. Tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan itu sebenarnya. Karena memang citra dari Cristiano Ronaldo sangat dibutuhkan oleh Al Nassr. Jadi mereka itu nggak hanya membutuhkan dia kemampuannya di lapangan, tapi citra dirinya dia juga itu sebenarnya menjadi sektor bisnis baru untuk Al Nassr juga, untuk mencari cuan juga sebenarnya dari situ. Jadi itulah yang menjadikan nilai kontraknya ini plus dari Cristiano Ronaldo. Sangat tebal. Lalu apa nih? Nih yang paling aneh nih. Kalau dia cetak gol, Mon, dia akan dapat duit 1,768 miliar. Per gol? Per gol. Nah, per gol. Jadi artinya kalau temannya rajin bagi bola ke dia untuk cetak gol, berarti dapat bagian juga nanti dia dikasih persenan gitu. Karena satu gol 1,7 miliar. Bayangkan 77 gol, 77, 4 atau 75 gol. Coba kita ambil kalkulator ya, karena tidak bisa dihitung dengan otak manusia. Hampir 90 miliar lah untuk musim lalu dia dapat dari gol 2. Nah, yang paling gila lagi adalah jangankan gol, assist. Dia ngasih umpan buat orang nyetak gol, dia dapat 884 juta. Jadi umpan yang diberikan sebelum gol ya? Yes. Sebelum dia akan gol mendapat terbentuk. 884 juta rupiah. Jadi gol plus assist sama dengan duit. Jadi, pokoknya Keren ini yang banget. diberikan yang diberikan oleh Al Nassr kepada Cristiano Ronaldo agar bisa terus mencetak gol yang banyak dan memberikan assist bersama Al Nassr di setiap pertandingan. Nah, sampai di sini atau masih ada lagi? Sampai di sini belum, masih ada slide terakhir. Oke, coba kita lihat. Kita lihat lagi nih. Di sini juga masih ada cuan-cuan. Jangan terkaget-kaget ya Sobat NTV, karena masih ada banyak sekali fasilitas dan bonus yang diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Dan tentunya keluarganya juga yang akan menikmati semua ini. Kenapa? Karena sudah ada kita lihat, ada berapa supir dan ART. Kita mau coret-coret dulu dari mana. Oke, ada biaya transportasi, ya kan? Kalau kita reimburse ya. Nah, kalau dia dikasih jet pribadi nih, dengan subsidi sekitar 88 miliar. Jalurnya juga beda ya, udara. Udara dong, oke. Terus ada lagi yang menarik adalah di sini. Ini dulu. Ini kalau untuk ini udah sultan beneran nih. Iya, rumah tangga dia udah nggak perlu ada pengeluaran ya. Betul. Karena sudah ditanggung. Jadi semuanya. dia hanya terima bersih. 16 staff yang dipilih, 3 supir, 4 asisten rumah tangga, 2 koki, 3 tukang kebun. Dan total pengeluarannya mereka adalah 30,94 miliar. 30-an miliar. Jadi ada 16 staff yang disediakan untuk Ronaldo untuk mempermudah kehidupannya sehari-hari. Gitu ya bahasanya ya, untuk melayani CR7 dan juga keluarga anak-anaknya semuanya. Betul sekali. Yang ini agak susahnya carinya kalau infal ya. Ini untungnya gimana? Karena double ya kalau di Indonesia ya. Kalau di sana Indonesia kita tapi nggak bisa dengan angka segini, harusnya semua sudah all in. Udah all in tuh sebenarnya. Jadi ini 30,94 miliar. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi buat Ronaldo untuk tidak nyaman di Al Nassr. Dan ini tentu bagian dari servisnya Al Nassr ya buat Cristiano Ronaldo. Nah, yang menarik tentunya lagi adalah semuanya penghasilan bebas pajak, artinya nggak perlu isi SPT. Kenapa tuh? Karena negara di Arab Saudi memang tidak mewajibkan atau tidak mengenakan pajak. Ini adalah salah satu memang fasilitas yang diberikan kepada Ronaldo, bahwa pendapatannya itu semuanya itu bersih untuk dia. Karena sebelumnya di Eropa dia mengalami pemotongan pendapatan yang cukup besar karena pajak di Eropa itu pajak penghasilan dan segala macam itu cukup tinggi. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan Al Nassr, Ronaldo stay di Al Nassr. Dia tidak perlu bebas pajak, tidak perlu dikenai pajak. Artinya ini juga sebenarnya secara tidak langsung menutup resiko para pesepak bola yang nilai gajinya fantastis ini melarikan uangnya ke negeri antah berantah jadi terhindar dari wajib pajak itu. Betul. Jadi ya banyak pengalaman juga beberapa kasus di pemain bola itu, mereka itu mengakali lah cara ke soal pajak ini. Jadi akhirnya
menjadi kasus di kemudian hari. Jadi Ya. tapi kita tahu Arab Saudi negara kaya ya, jadi tanpa pajak juga oke. Iya juga, it's okay ya. Nah, yang terakhir. Oke, apa nih? Oh, ini tadi pendapatan dari Dia juga kontrak. punya ownership ya, kepemilikan saham. Ini yang Waduh. banyak diperbincangkan Dia juga jadi bos ternyata. Ya, Kalau- dia dapat saham 15% itu bukan saham yang kecil, Mon, di dalam sebuah kepemilikan klub sepak bola. Artinya dengan 15% walaupun bukan pemilik mayoritas, dia paling tidak punya suara di klub Al Nassr. Dalam artian ketika ada kebijakan perekrutan pemain, Ya, dia juga punya ada suara. andil ya. Iya. Oke, jadi dia tidak hanya saja sebagai pemain sepak bola, tapi dia bagian juga dari dipandang manajemen. sebagai sosok yang penting ya ya, di klub. sudah bagian dari manajemen. Artinya kalau timnya mau ngerekrut penyerang, jangan Juga dulu, ada wewenang. gua aja gitu, jangan ada penyerang lagi. Oke, biar Jadi dia intinya kebagian tadi juga ya gol. golnya biar banyak, tapi enggak juga. Tapi maksudnya dalam artian dia akan punya kewenangan atau punya suara lah paling Ya. tidak untuk itu gitu. Ya. Jadi ya kita Jadi lihat totalnya ya yang tadi ya disebutkan di awal 10 9 triliun per rupiah. tahun. Ini kan per Oke. tahun ya hitungannya. Hmm. Jadi ya gaji plus dan segala macam akhirnya 10,9 triliun. Kalau mau ngebayangin, ingat aja yang kemarin yang di Kejagung, itu kalau nggak salah jumlahnya 11 triliun kalau nggak salah Kita itu. bisa menari-nari dan loncat gembira di Ya, atas itu kayak tumpukan panggung. uang. Nah, itu dia segitulah kira-kira atau banyaknya. mandi ya pakai uang itu. Nah. Tiap hari karena tadi berapa seharinya? Seharinya per detiknya 125.000. Nah, apa itu ya? dia. Nah, itu dia. Napas yang- sekali udah Nah, yang menarik kan 125.000. tadi pertanyaannya mau adalah Iya. kenapa Al Nassr mau Rela memberikan- mengucurkan uang sebesar ini padahal Betul. tidak ada kontribusi ataupun apa sih persembahan yang diberikan kepada klub? klub. Ya. Jadi kan sebenarnya kita harus tarik lagi nih. Arab Saudi tahun 2030 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, sebelum mereka tiba di 2030, mereka memperbaiki dulu iklim sepak bolanya di Liga Pro Arab Saudi Iya, dengan iya, mendatangkan pemain-pemain bintang dari Eropa, bukan cuma Cristiano Ronaldo, ada Karim Benzema, terus ada banyak lagi pemain-pemain hebat lah yang dibawa ke Arab Saudi. Nah, ini untuk apa? Agar semua mata memandang ke Arab Saudi bahwa liga mereka itu adalah sekarang sudah setara dengan Liga Eropa, tim-tim di Eropa seperti itu. Nah, kenapa Cristiano Ronaldo? Karena memang Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain yang paling dikenal di seluruh dunia. Iya sih. Selain Messi ya, ada dua. Nah, dengan direkrutnya Ronaldo, mereka itu tidak hanya mendapatkan skillnya, mereka juga mendapatkan citra dirinya dia di mana Ronaldo. Betul. Citra. Ronaldo kita tahu dia di luar lapangan juga punya value yang cukup besar ya. Dia Endorse-nya banyak. Betul, followernya jutaan, terus omongannya didengar dan sebagai public figure juga tentunya. Jadi ya ini membuat citra dari sepak bola di Arab Saudi itu semakin lebih baik. Makanya di usia yang 40 sebenarnya bukan cuma skill yang diambil dari Ronaldo, tapi secara keseluruhan bahwa dia adalah seorang bintang, mega bintang. Itu yang dibeli oleh Nilai itulah iya. ya yang disemat. Oke, artinya tadi ini semua 10,9 ini tidak termasuk sponsor, itu di luar masih. brand ambassador. Masih ada di luar. Jadi ada perhitungan lagi ketika Al Nassr mendapatkan kontrak sponsorship dengan pihak ketiga lah umpamanya. Nah, Ronaldo juga masih mendapat bagian dari sana. Bayang nggak? Wah. Nah, dalam berita terbaru tadi sebenarnya bahwa Ronaldo ini masuk dalam 20 atlet terkaya sepanjang masa. Itu udah sudah berkaitan dengan inflasi ya, dikonversi dengan inflasi yang ada. Nah, Ronaldo ada di urutan ketiga. Yang pertama adalah Michael Jordan, dia Chicago Bulls, terus yang kedua Tiger Basket Woods, ya? iya, golf, dan yang Golf ketiga adalah dari sepak bola. iya, Cristiano Ronaldo. Jadi ya memang cuan-cuan lah pokoknya kalau urusan Ronaldo ya. Tapi selain dari uang yang begitu besar yang akan diterima oleh Ronaldo nih bro, apakah Cristiano Ronaldo ini sendiri punya ambisi untuk membuat sesuatu? Apa yang ditargetkan? Tadi kan disebutkan tuh golnya udah banyak banget. Iya. Dan sepanjang karir dia juga pasti sudah mengumpulkan banyak sekali gol kan. Iya. Apakah ada target khusus yang diinginkan supaya setidaknya apa yang diterima imbalannya ini sesuai? Iya, jadi kan kalau kita lihat Ronaldo ini kan sebenarnya kan satu-satunya trofi yang belum digenggam sama Ronaldo adalah Piala Dunia ya. Piala Dunia, Piala Eropa dia sudah, kemarin baru saja tahun ini dia UEFA National League, dia juga juara. Nah, dengan bermain di Al Nassr dia juga tentu mendapatkan menit bermain dan tentu menjadi pemain reguler yang akan turun di klub ini. Artinya apa? Artinya dia bisa mengasah kemampuannya dan
nggak banyak tuntutan gitu loh. Di usianya yang 40 tahun ini, Al Nassr tidak sekompetitif tim-tim yang ada di Eropa. Dia kemarin menolak untuk dipinjamkan ke Al Hilal ya, untuk tampil di Piala Dunia antar klub, agar dia bisa lebih beristirahat dengan lebih banyak gitu loh. Dengan Staminanya supaya lebih terjaga, prima. dia bisa endurance-nya dia juga bisa lebih lama, sehingga nanti mungkin di Piala Dunia 2026 dia juga akan lebih bugar untuk terakhir kalinya memperkuat Iya, Portugal. karena sudah 42 tahun juga ya. Betul sekali. Tapi kabarnya dia juga mengoleksi banyak sekali gol sepanjang hidup karirnya di sepak bola, Iya. 900-an. Dan apakah dia juga ada target ya untuk menggenapkan itu menjadi 1000? Ya, sebenarnya nggak tahu ini sebenarnya datang dari Ronaldo apa sebenarnya dari fansnya ya. Bahwa memang ada 900 gol yang sudah. Kalau kita bicara masalah rekor, Ronaldo itu banyak banget rekornya. Sebenarnya kita nggak bisa jembrengin satu persatu. Dia tidak karena kekurangan prestasi ya sebenarnya. trofinya udah hampir komplit ya. Tadi minus cuman Piala Dunia doang tuh. Terus udah gitu gelar individunya 5 kali Ballon d'Or. Ini ada gelar individu yang tertinggi lah di sepak bola dunia. Untuk gol juga dia top scorer di mana-mana gitu. Di Liga Champions, di liga-liga yang lain dia juga top scorer. Apalagi di Liga Pro Arab Saudi juga dia bukannya pemain yang minim gol. Dia produktif sekali di sini. Jadi kalau memang ada yang mengatakan bahwa ini dia akan mengejar golnya yang ke-1000 masuk akal sebenarnya. Iya sih, iya. Jadi masih ada peluangnya 2 tahun lagi lah. Kalau dia 50 gol satu musim kan berarti 100, 900 tambah 100 berarti ada 1000 gol. Oke. Nah, cuman jadi worth it ya 10,9 triliun yang dikucurkan oleh Al Nassr ini untuk Cristiano Ronaldo. Jadi dengan kontrak baru ini, mungkin kita fans-fans CR7 ini masih bisa melihat aksi-aksi memukau dari CR7 dan juga kegantengannya setidaknya sampai tahun 2027. Dan mungkin semoga saja pada saat itu Cristiano Ronaldo bisa membawa Al Nassr juara. Oke, thank you bro. Makasih, untuk ulasannya kita ngobrol lagi besok. Baik. Pemirsa NTV Sports masih akan segera kembali, tetaplah di tempat Anda.